أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa keutamaan bulan ini? Sehingga kita termotivasi, tercambuk, tertrigger untuk beribadah di bulan ini. Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta hadis di atas bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, itu memberikan kita sebuah peluang beribadah, memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena ulama mengatakan beribadah di waktu manusia lalai itu pahalanya jauh lebih besar dibanding waktu normal. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini dibawakan sebagian ulama ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di masa haraj itu seperti berhijrah kepada diriku. Al-haraj itu bisa bermakna fitnah. Itu bisa bermakna pada waktu manusia lalai. Ketika manusia lalai, antum beribadah, Nabi mengatakan pahalanya seperti berhijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa manfaatkan bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan menyapa kita, itu kita di samping mendapatkan pahala sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, hadirin, pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang sangat prestisius. Ibadah yang hanya dimiliki secara real oleh sosok-sosok yang bernama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ibadah yang wujudnya adalah berjalan mempertaruhkan nyawa sejauh kurang lebih 450 sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Oh, itu luar biasa, hadirin. Makanya jangan sia-siakan bulan Sya'ban. Karena pahalanya prestisius. Ibadahnya luar biasa. Kenapa pahalanya luar biasa? Karena beribadah di saat manusia lalai itu lebih sulit. Sahur di bulan Sya'ban itu lebih sulit daripada sahur di bulan Ramadan. Ketika semua manusia tenggelam di dalam semangat berpuasa, dan itu bagus sekali, tapi itu tadi itu secara otomatis mempermudah kita beribadah. Karena semua sahur, semua duduk manis di meja makan. Di bangku meja makan, mohon maaf. Ya kan, meja makan nggak boleh duduk di sana. Tapi kalau Sya'ban, mungkin ketika kita bangunin istri, dia juga males. Bangunin suami, dia malah ngomel-ngomel ke kita. Anak-anak juga nggak tertarik. Nah, itu kalau kita bisa semangat beribadah, itu pahalanya luar biasa, hadirin. Karena jelas lebih susah. Makanya kan sholat sunnah terbaik di antara sholat-sholat sunnah mutlak
adalah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholatul lail. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Wassallu bil laili wan nasu niyam." Hendaklah engkau mengerjakan sholat ketika mayoritas manusia tidur. Jadi sholat sunnah ini sangat prestisius karena antum mengerjakan di detik-detik ketika mayoritas manusia sedang menikmati mimpi indahnya, sedang pulas tertidur. Antum bangkit, antum berwudu, antum sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat lail. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, sebagian para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan melatih keikhlasan kita. Apa argumentasi mereka? Jawabannya karena pada saat manusia lalai, lalu kita beribadah, maka mereka tidak melihat ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang memperhatikan kita. Tidak ada yang melihat. Karena mereka lalai kan. Otomatis ketika mereka tidak memperhatikan, mereka juga nggak terlalu melihat kita. Mungkin lihat tapi lihat sekilas, maka mereka pun tidak memuji kita. Dan itu sangat bagus buat keikhlasan kita. Jadi pada saat manusia nggak muji, wah, itu enak tuh untuk bisa ikhlas. Karena orang akan muji kita ketika dia tahu prestasi kita. Pantas kalau orang nggak tahu prestasi kita, orang nggak tahu amal yang kita lakukan, mereka nggak akan muji kita. Selamat ya mas, tadi malam ada apa? Nggak tahu, selamat aja. Kan nggak ada yang begitu. Pokoknya mau kasih selamat aja tadi malam. Aku juga nggak tahu kamu ngapain. Oh selamat ya tadi malam mainnya bagus, misalnya gitu. Selamat ya tadi malam suaranya enak tuh mas pas taraweh. Masya Allah, itu kan orang tahu. Jadi ini enak nih, kalau antum mau latihan keikhlasan, antum ibadah di saat manusia lalai. Dan itu kan saran Nabi SAW sebenarnya untuk amal ibadah yang non syiar. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak? In istata'an yakuna lakum khib'un in istata'tum an yakuna lakum khib'un minal amali salih faf'al. In istata'ta an yakuna laka khib'un minal amali salih faf'al, kata Nabi Muhammad. Apabila Anda bisa menyembunyikan sebuah amal soleh sehingga manusia nggak lihat, manusia nggak tahu, manusia nggak sembunyikan amal soleh tersebut. Sekali lagi, ini non syiar. Kalau syiar tampilkan. Jangan sampai ada di antara antum Jumat besok mulai nggak sholat Jumat. Kenapa? Di rumah Pak Ustadz, nyembunyiin amal. Sabda Nabi SAW. Mbak, kok semenjak kajian Sabtu malam kemarin, kok jadi lepas jilbab? Saya pakai jilbab di rumah Pak Ustadz. Sembunyikan amal soleh. Kalau saya keluar pakai jilbab, pada lihat. Kata Nabi sembunyikan. Jadi kalau nggak ada siapa-siapa, saya pakai jilbab tuh Pak Ustadz.
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Gak bener nih. Jilbab itu syiar, harus ditunjukkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, bulan ini atau bulan Sya'ban, bulan di mana amal ibadah kita setahun penuh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Diangkat kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi di atas, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal soleh diangkat ke Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Oleh karena itu aku ingin ketika amal-amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Itu kata Nabi SAW. Jadi begitu masuk bulan Sya'ban, amal-amal ibadah kita setahun ini, dari Ramadan ke Rajab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba deh pulang dari sini kita renungkan 1 tahun ini apa amalan kita. Berapa kali khatam dari Ramadan ke Rajab? Berapa kali miss zikir pagi petang? Bagaimana murojaah hafalan Quran kita? Coba kita lihat tahun ini berapa kali kita nggak masuk kajian? Terus sholat kita gimana hadirin? Sholat 5 waktu kita, atau sholat duha, rawatib. Sholat rawatib itu dijaga nggak nih 1 tahun ini? Lalu puasa Senin Kamis, puasa-puasa Ayyamul Bid, infak sedekah kita berapa setahun ini? Terus kalaupun lumayan sedikit, maksud saya, yang lumayan sedikit itu berapa persen yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa persen yang khusyuk? Berapa persen dari salat kita benar-benar mencerminkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar setelah kita salam? Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibadah yang penuh kekurangan itu di hari-hari bulan Sya'ban diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat hadirin. Kira-kira pantas nggak kita ketawa-ketawa di bulan Sya'ban? Kira-kira pantas tidak kita main ke sana, main ke sini? Ini amalan antum diangkat. Hasil kerja keras selama satu tahun itu dikasih, diangkat. Kira-kira pantas nggak tuh? Amal ibadah bagus saja nggak pantas tuh hadirin. Apalagi banyak kekurangan nih kita. Makanya sebagian salaf mengajak kita malu lah di hari-hari itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri lah. Antum ngerjain ujian dari 10 soal, kira-kira yang benar 3.
Atau antum kerjain sih, tapi nggak jelas tuh benar apa salah. Ketika itu soal diserahkan, diangkat tuh ke hadapan guru antum, dan antum nggak pede banget, kira-kira antum bisa cengenges-cengenges gitu? Bisa ketawa-ketawa? Enggak, antum diam, malu. Antum nggak konsen. Ini Sya'ban hadirin. Amalan ibadah diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paling tahu balil insanu ala nafsihi basira. Setiap manusia lebih tahu tentang dirinya. Kita lebih tahu tentang bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana birrul walidain kita, bagaimana infak sedekah kita. Kira-kira ada nggak yang bisa kita banggain di tahun ini? Kalaupun bagus, pantas nggak petantang petenteng? Hadirin, oleh karena itu Nabi SAW menyatakan fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amal ibadahku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Dan ibadah yang sangat kental dengan bulan Sya'ban adalah puasa. Kenapa puasa hadirin? Kenapa Nabi nggak sebutkan ibadah lain? Kenapa puasa? Sebagian ulama menjelaskan karena puasa adalah salah satu ibadah yang sangat cocok dengan karakter bulan Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Karena salah satu yang terjadi di bulan Sya'ban adalah amal ibadah kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang begitu terbatas, begitu banyak kekurangan, begitu amburadul, begitu jauh dari kata sempurna. Maka seorang hamba yang tahu diri, dia harus bersikap tawadu di hadapan Allah. Bersikap penuh kerendahan di hadapan Rabbul Alamin. Bersikap rendah, hina, dina di hadapan Maliki Yaumiddin. Dia harus tunjukkan kelemahan dia. Jangan sok jago. Nah, di antara ibadah yang paling cocok untuk menunjang hal itu, puasa. Karena puasa itu mengeksplor sisi-sisi kelemahan anak manusia. Antum ketika puasa nih, khususnya jam 5 lewat 10, 5, 15, 5, 20, gimana? Muka antum gimana? Nah, muka-muka apa? Muka-muka kesian. Iya kan? Iya, muka kita nih. Aduh, lapar. Muka-muka kesian. Bukan muka-muka segar. Muka-muka fresh. Enggak. Udah capek, lemes, lapar. Itu masih di Jakarta. Coba antum puasa di Mekah, di Madinah, suhu 50 derajat. Oh, kesian. Terus baru buka jam 7 malam. Itu udah lemes, udah males. Cocok tuh. Cocok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum harus melaporkan kerjaan antum ke bos antum. Ke bos antum. Atau antum bosnya deh. Antum bosnya, terus karyawan antumnya ada 2. Itu mau melaporkan kerjaannya selama setahun ini ke antum. Yang pertama nih, itu gayanya petantang petenteng. So asik depan kita. Oh, pokoknya inilah. Gimana kabarnya bro? Padahal kita bosnya dipanggil bro sama dia. Terus ketika kita baca, ini salah.
Risalah. Kira-kira kita apain dia? Hah? Diapain tuh hadirin? Hah? Oh, SP3 langsung. Iya. Dapat SP tuh. Terus yang kedua datang, salahnya hampir sama yang pertama. Jadi kerjanya juga nggak bagus-bagus amat, bahkan cenderung nggak bagus. Tapi mukanya melas, gemeter, santun. Cara nunjuknya juga pakai jempol, ini Pak, yang ini. Kira-kira antum akan kasih kesempatan kedua buat dia apa enggak? Iya, kan kasihan nih muka. Kasihan. Melas nih orang. Nggak bagus sih, ya, tapi tolong perbaiki ya. Ini perbaiki ya. Secara umum saya terima deh. Tapi tolong perbaiki. Allah. Kan begitu. Tapi kenapa harusnya kan falillahil mathalul a'la, apalagi Allahu Jalla wa ala. Jadi banyak orang kepedean nih bulan Sya'ban, kayak nggak punya dosa gitu deh. Tenang aja. Kayaknya amalnya udah segudang. Para ulama salaf itu malu pada saat amal ibadah mereka diangkat. Itu yang khatamannya tiap khatam 3 hari sekali, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali. Itu malu tuh kalau amal ibadah mereka diangkat. Kita 3 tahun khatam, santai aja tuh deh. Gak ada beban. Bayangkan. Khataman yang Ramadan kemarin tuh cicilan dari Ramadan 3 tahun lalu. Ada yang begitu. Tapi kayak gak ada beban. Hadirin. Begitu masuk Sya'ban yang harus ada di benak kita dan hati kita. Ini amal kita satu demi satu diangkat oleh Allah. Jadi ada teman ngajak jalan, ajak hura-hura, ketawa ketiwi. Ingat nih, hadis ini. Ini amal gue diangkat. Jadi tahu diri deh, di rumah aja. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ngajak kongko nggak jelas. Ingat nih hadis ini. Ya. Pengen sih, tapi sholat gue lagi diangkat nih di hadapan Allah. Gue baru bisa istiqomah 3 waktu lagi tahun ini. Udah nggak usah deh. Gue mau tobat kepada Allah. Itu tobat. Istighfar kepada Allah. Terus itu tunjukin deh. Melasnya kita tuh tunjukin. Rendahnya kita di hadapan Allah tuh ditunjukkan. Karena bulan ini adalah bulan di mana amal ibadah diangkat oleh Allah. Kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم